Malam itu, Naila kabur dari suaminya yang kembali bermain tangan. Dalam kebingungan, ia masuk ke dalam gudang milik tetangganya. Namun, apa yang ada di dalamnya membuat tubuh Naila membeku. Apa yang ada di sana? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Naila memandang tumpukan piring kotor di wastafel dan pakaian kotor yang meluap dari keranjang. Napasnya terasa berat. Sudah 3 hari ia tidak pulang. Terjebak dalam tuntutan pekerjaan yang semakin menumpuk. Pukul 9 malam, lampu rumah masih menyala terang. Tetapi kehangatan yang dulu ada, kini terasa hambar. Suara tawa dan bisik-bisik mesra telah digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. 5 tahun lalu, Naila dan Arya, suaminya, adalah pasangan muda yang sempurna. Mereka bertemu di bangku kuliah, menikah tak lama setelah lulus, dan memulai hidup bersama dengan penuh cinta dan janji. Mereka berdua bekerja di perusahaan yang sama, meskipun di divisi berbeda. Naila di bagian pemasaran, sementara Arya di bagian keuangan. Hidup mereka terasa mudah dan menyenangkan, seperti alur cerita dalam film romantis. Namun, badai datang tanpa peringatan. 6 bulan lalu, perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Arya, bersama puluhan karyawan lain, terkena PHK. Dunia Arya runtuh. Ia yang selalu bangga dengan pekerjaannya, kini merasa tak berguna. Naila berusaha tegar. Ia memeluk Arya dan berbisik, "Kita akan melewati ini bersama, Mas. Aku yakin, kamu akan segera menemukan pekerjaan lain." Dan takdir seolah menguji janji Naila. Di saat Arya terpuruk, Naila justru mendapat promosi dan kenaikan jabatan. Gaji Naila naik 2 kali lipat. Tanggung jawabnya pun bertambah. Naila mencoba meyakinkan Arya bahwa ini adalah berkah, bahwa mereka tidak perlu khawatir soal keuangan. "Fokus saja cari pekerjaan, Mas. Urusan rumah biar aku yang bantu," kata Naila. Arya mengangguk, namun tatapan matanya menyimpan keraguan. Awalnya, Arya mencoba membantu. Ia mengambil alih pekerjaan rumah. Naila sering pulang melihat rumah bersih, makanan sudah terhidang, dan Arya menyambutnya dengan senyum. Namun, seiring waktu, kesibukan Naila semakin menjadi-jadi. Ia harus sering lembur, menghadiri pertemuan dengan klien di luar kota, bahkan beberapa kali tidak pulang. Ketika Arya mencoba mendekat, Naila sering menolak dengan alasan lelah. "Maaf, Mas, aku capek banget," kata Naila, membalikkan badan dan memejamkan mata. Arya mulai merasa Naila menjauh. Ia merasa tidak lagi dibutuhkan. Ia merasa seperti hanya seorang pembantu di rumah sendiri. Rasa tak berdaya yang sama dengan saat ia kehilangan pekerjaan, kini kembali merayap. Lambat laun, Arya mulai bermalas-malasan. Pekerjaan rumah mulai terbengkalai. Tumpukan cucian menumpuk, piring kotor tak dicuci, debu menempel di mana-mana. Puncak kemarahan Naila meledak suatu malam. Ia pulang dari perjalanan dinas, kelelahan, dan disambut oleh pemandangan yang berantakan. Ia melihat tumpukan cucian yang menggunung dan bau apek. "Mas Arya," panggil Naila dengan suara tinggi. Arya muncul dari kamar dengan wajah acuh tak acuh. "Kenapa? Kamu sudah pulang?" tanyanya tanpa rasa bersalah. "Kenapa cuciannya tidak dicuci? Kamu di rumah seharian ngapain aja?" Naila tak bisa menahan suaranya yang bergetar. Arya menatapnya tajam. "Kamu pikir aku ini pembantu? Aku sudah capek di rumah terus. Kamu yang malah asyik dengan pekerjaanmu. Pulang malam, kadang nggak pulang. Kamu pikir aku tidak merasa?" balas Arya. "Aku kerja demi kita, Mas." Naila membentak. "Demi kita atau demi dirimu sendiri?" balas Arya. Suaranya naik 1 oktav. Pertengkaran itu menjadi yang pertama dari serangkaian pertengkaran yang tak berkesudahan. Naila dan Arya tak lagi saling bicara, kecuali untuk berdebat. Pertengkaran demi pertengkaran membuat hati mereka semakin jauh. Hingga suatu malam, saat Naila mencoba menjelaskan bahwa ia lelah, Arya tiba-tiba mendorongnya. Naila terhuyung, terkejut. Itu adalah sentuhan kasar pertama yang Arya berikan. Sejak saat itu, kata-kata kasar dan tangan yang mulai bermain seringkali menjadi bagian dari hidup mereka. Naila merasa tidak berdaya. Ia merasa terlalu malu untuk bercerita pada orang tuanya atau sahabatnya. Ia merasa ia harusnya bisa mengendalikan ini semua. Namun, setiap kali Arya melayangkan tangan,
Naila hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak pernah terpikir untuk kabur. Ia terikat oleh harapan palsu bahwa suatu hari semua akan kembali seperti semula. Suatu sore, Naila pulang dan mendapati Arya sedang memasak makan malam. Hal yang sudah lama tidak ia lakukan. Naila tertegun. Arya tersenyum hangat. Seperti Arya yang dulu. Setelah makan malam, Arya menyerahkan sebuah kotak kecil. Naila membukanya dan matanya terbelalak. Di dalamnya ada tas tangan mewah, model terbaru yang sudah lama ia impikan. "Dari mana uangnya, Mas?" tanya Naila curiga. Arya hanya tersenyum. "Aku sekarang berbisnis dengan teman. Ini kejutan untukmu. Aku minta maaf atas semuanya," katanya. Naila bingung, namun ia mencoba bersikap normal. Ia bersyukur Arya kembali seperti dulu. Namun, keanehan Arya semakin terasa. Ia sering menerima telepon secara sembunyi-sembunyi, pergi keluar larut malam, dan sering membawa pulang barang-barang mahal. Naila merasa takut. Ia mencoba tidak peduli, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bukti Arya sudah berubah. Hingga suatu malam, Naila pulang dan sebuah mobil sport mewah terparkir di depan rumahnya. Naila mulai bingung. "Mas Arya, ini mobil siapa?" tanyanya panik. Arya keluar dari rumah dengan wajah ceria. "Mobil kita, sayang. Keren kan?" Naila merasa pusing. "Mas, bisnis apa yang kamu jalankan? Aku takut." Naila berbisik. Wajah Arya berubah. "Apa yang kamu takutkan? Kenapa kamu malah tidak senang?" bentaknya. Pertengkaran kembali pecah. Arya kembali melayangkan tangan, kali ini dengan mata penuh amarah. Naila menjerit dan menghindar, instingnya mengambil alih. Ia tidak lagi berpikir, hanya tahu ia harus lari. Tanpa membawa apapun, hanya pakaian yang melekat di badan, ia membuka pintu dan berlari ke jalan. Arya berteriak, "Naila, kembali ke sini!" Ia berlari mengejar. Naila mendengar langkah kaki Arya yang berat di belakangnya, suara napasnya yang terengah-engah, dan teriakan-teriakannya yang semakin dekat. Hari sudah sangat larut, dan jalanan sepi, tidak ada tetangga yang keluar. Air matanya membanjiri pipinya, dan rasa takut mencekiknya. Ia terus berlari, napasnya terasa sakit, kakinya terasa berat. Ia melirik ke belakang dan melihat Arya hanya berjarak beberapa meter. Tanpa berpikir panjang, Naila berbelok dan lari masuk ke halaman depan rumah tetangga barunya. Ia bersembunyi di balik pohon rindang, mencoba mengatur napasnya. Terdengar suara Arya yang melangkah di depan rumah, lalu berlalu. Naila menghela napas lega. Ia memberanikan diri berjalan ke belakang rumah, dan matanya tertuju pada sebuah gudang kecil yang terkunci. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia mengambil sebuah batu besar yang ada di pekarangan, dan memecahkan gemboknya dengan sekali pukul yang penuh keputusasaan. Pintu gudang terbuka. Naila segera masuk dan membantingnya hingga tertutup. Ia bersandar di pintu yang berdebu, mencoba mengatur napasnya, dan berharap Arya tidak menemukannya. Gudang itu berantakan, penuh dengan tumpukan kardus, perabotan usang, dan kain yang menutupi barang-barang lain. Naila berjalan melewati tumpukan barang-barang itu, hingga di ujung ruangan, ia melihat sebuah meja kerja. Di atasnya sebuah papan tertutup kain. Naila penasaran. Ia membuka kain itu. Tubuhnya membeku. Di papan itu, terpampang foto Arya, suaminya. Di sekitarnya, ada beberapa lembar kertas dan catatan. Naila membaca salah satunya. Di sana tertulis, "Buronan kasus narkoba, Arya Wijaya, alias Gama." Naila memegang kepalanya. Jadi ini alasan dibalik semua uang itu. Tiba-tiba, suara berat dari belakangnya berkata, "Bersikaplah seolah-olah kamu tidak pernah melihatnya." Naila berbalik. Pria muda yang ia kenal sebagai tetangganya, berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tenang. "Kamu? Siapa kamu?" Naila tergagap. "Apa ini? Apakah kamu pengedar narkoba? Kamu yang menjebak suamiku?" Naila mendesak. Pria itu menggelengkan kepalanya. "Aku bukan pengedar." Naila merasa putus asa. "Apakah kamu polisi yang mengintai suamiku? Kenapa foto suamiku ada di sini?" Naila bertanya. Air matanya kembali menetes. Pria itu tidak menjawab. Keheningan itu semakin menyesakkan, membuat Naila merasa seperti udara di sekelilingnya menipis. Ketakutan yang baru saja ia rasakan kini bercampur dengan amarah dan kebingungan. Kenapa?
Kenapa suamiku ada di papan itu? Jawab, Naila menuntut. Suaranya bergetar. Ia menatap pria itu, mencoba mencari jawaban di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang tak terduga. Sebuah ketenangan yang terasa begitu asing, begitu kuat, di tengah badai yang melanda hidupnya. Air mata Naila mengalir deras, membasahi wajahnya. Ia tiba-tiba merasa begitu lelah. Bukan hanya lelah fisik dari lari, tetapi lelah batin. 5 tahun terakhir, semua janji dan harapan, semua perjuangan yang ia pikir mereka lalui bersama, kini terasa seperti kebohongan besar. Ia mengangkat lengan bajunya dengan gemetar, memperlihatkan luka-luka memar yang menghiasi kulitnya. Bekas dari amarah dan kekecewaan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Lihat ini, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku sudah tidak tahan lagi. Selama ini aku diam. Aku pikir aku bisa memperbaikinya. Tapi dia menyakitiku. Setiap hari, Naila menatap pria itu dengan pandangan memohon. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku akan membantumu. Aku akan bekerja sama dalam penyelidikan ini. Aku akan melakukan apapun agar semua ini selesai. Pria itu menatap luka-luka Naila. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tulus. Ia menghela napas panjang. Aku memang sedang menyelidiki suamimu, katanya dengan suara lembut, memecah keheningan yang panjang. Aku seorang detektif, dan kami sudah mengawasi Arya selama beberapa hari. Ia berjalan mendekat, mengambil langkah hati-hati. Tapi kamu harus tahu, jaringan ini sangat berbahaya. Mereka tidak akan segan-segan melakukan apapun. Jika mereka tahu kamu membantuku, nyawamu juga akan dalam bahaya. Naila mengangguk. Matanya dipenuhi tekad yang membara. Aku tidak peduli, katanya, memotong ucapan pria itu. Lebih baik mati daripada terus hidup seperti ini. Pria itu menghela napas. Masuklah, aku akan mengobati lukamu. Rama membawa Naila masuk ke dalam rumahnya, yang sangat rapi dan minimalis. Di ruang tengah, ia menyuruh Naila duduk di sofa, lalu menyodorkan segelas air putih hangat dan biskuit. Minum dulu Naila, katanya dengan suara lembut. Naila terkejut. Pria itu tahu namanya. Namaku Rama, lanjutnya, seolah membaca pikiran Naila. Naila mengangguk. Napasnya masih terengah. Rama mengambil kotak P3K. Dengan telaten mengobati luka memar di wajah dan lengannya. Rasa sakit itu seakan lenyap digantikan oleh rasa aman yang lama tidak ia rasakan. Saat Rama mengobati lukanya, Naila menceritakan semua yang ia alami. Awal pernikahan yang bahagia, kejatuhan Arya, hingga tangan yang mulai bermain. Rama mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, tanpa menghakimi. Setelah Naila selesai bercerita, Rama meminjamkan Naila pakaian bersih dan mengantarkannya ke sebuah kamar tamu. Malam itu, Naila tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa aman dari bahaya. Esok harinya, Naila kembali ke rumah. Aroma pengkhianatan dan kebohongan menyambutnya, bercampur dengan aroma kopi yang diseduh Arya. Naila menarik napas panjang, memaksakan senyum yang terasa kaku di wajahnya. Langkahnya perlahan menuju Arya yang sedang duduk di sofa. Mas, Naila berbisik, memeluknya dengan canggung. Ia bisa merasakan kelegaan Arya. Pria itu membalas pelukannya dengan erat, seolah takut Naila akan pergi lagi. Aku senang kamu kembali sayang, bisik Arya, mencium kening Naila. Namun Naila tidak merasakan kehangatan yang dulu. Hanya rasa jijik dan takut. Hatinya telah mengeras, membeku, dan jarak emosional di antara mereka kini terasa seperti jurang yang tak terhingga. Sejak saat itu, Naila memulai peran barunya sebagai mata-mata. Sebuah peran yang jauh lebih berbahaya daripada tugasnya di kantor. Diam-diam ia mengambil foto dokumen-dokumen Arya yang tercecer. Merekamnya ke dalam ponselnya dengan tangan gemetar. Setiap kali Arya menerima telepon, Naila berpura-pura sibuk di dapur, mencuci piring atau mengiris sayuran, sambil menajamkan pendengarannya. Ia mencoba menangkap fragmen percakapan yang penuh dengan kode-kode aneh. Paket sudah tiba. Barang sudah aman. Bos ingin bertemu. Setiap kata menambah ketakutannya dan menguatkan tekadnya untuk mengakhiri semua ini. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Arya, memperhatikan raut wajahnya saat sedang menelepon, mencatat nama-nama yang ia sebutkan, dan memotret plat nomor mobil yang datang ke rumah mereka. Informasi yang ia kumpulkan ia sampaikan kepada Rama dalam pertemuan rahasia. Pertemuan itu seringkali dilakukan di siang hari
Saat jam istirahat kantor atau sepulang Naila kerja, ia akan diam-diam mengirim pesan singkat. Dan Rama akan menunggunya di tempat yang sepi, seperti kafe kecil atau taman kota. Di sana, Naila akan menyerahkan ponselnya, dan Rama akan menyalin semua foto dan catatan, sesekali bertanya dengan suara pelan dan serius. Di bawah terik matahari, Naila merasa seperti ia sedang melakukan misi rahasia. Sebuah misi yang akan menyelamatkan hidupnya. Di sela-sela pertemuan mereka, Rama sempat bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan setelah ini semua selesai, Naila?" Naila terdiam sejenak, memandang ke kejauhan. "Aku mau cerai," katanya. Suaranya pelan, tapi mantap. "Dan aku mau ke Bali, melihat matahari terbenam di pantai yang sepi, sendirian." Rama tersenyum. "Bali itu indah," katanya, seolah mengamini mimpi Naila. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Naila berhasil menemukan lokasi pertemuan besar sindikat narkoba itu. Ia segera menghubungi Rama. Operasi penangkapan pun dilakukan. Naila melihat dari jauh, suaminya digiring oleh polisi dengan borgol di tangan. Ia merasa campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia merasa sedih atau lega. Malam itu, Rama menemuinya. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, Naila melihat kesedihan di mata Rama yang selama ini selalu terlihat tenang. "Misi selesai, Naila. Semuanya aman sekarang," katanya. Suaranya serak. "Aku akan pindah besok." Naila merasakan hatinya remuk. Ia ingin menahan Rama, mengucapkan terima kasih yang lebih dari sekadar kata-kata. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah anggukan kecil. "Terima kasih, Rama," bisiknya. Suaranya bergetar. Mereka berdiri dalam keheningan yang canggung, namun penuh dengan emosi yang tak terucap. Mereka saling menatap, seolah mencoba mengukir wajah satu sama lain di ingatan mereka. Tangan Rama terangkat, seolah ingin menyentuh wajah Naila, tetapi ia mengurungkan niatnya. Tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan malam. Naila akhirnya mengajukan gugatan cerai. Setelah semuanya selesai, ia merasa seperti hidupnya kosong. Ia mencoba kembali ke rutinitas, namun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Hingga suatu hari, sebuah iklan paket liburan ke Bali menarik perhatiannya. Naila teringat mimpinya. Ia pun memesan tiket dan berangkat ke Bali. Ia mendatangi sebuah pantai yang sepi, jauh dari keramaian. Langit mulai berwarna jingga. Naila duduk di atas pasir, membiarkan angin laut membelai wajahnya. Tiba-tiba, sebuah suara berkata, "Aku sudah menunggumu lama sekali. Kenapa baru datang?" Naila menoleh. Jantungnya berdebar kencang. Rama, pria itu, berdiri di sampingnya dengan senyum hangat. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Naila. "Kamu sendiri yang memberitahuku kan, bahwa kamu akan datang ke sini, melihat matahari terbenam," katanya. Mereka berdua terdiam, membiarkan deburan ombak mengisi keheningan. Naila menatap wajahnya. Wajah yang dulu hanya ia kenal sebagai mata-mata, kini terasa begitu akrab. Udara dipenuhi aroma asin laut dan harum bunga Kamboja yang terbawa angin. Langit masih dihiasi gradasi warna jingga, merah muda dan ungu, sisa-sisa senja yang memudar. Rembulan sabit mulai muncul, seolah menjadi saksi bisu atas pertemuan yang tak terduga ini. Naila merasa hatinya melunak. Segala rasa sakit, takut, dan kekecewaan yang telah lama ia simpan perlahan-lahan mencair. Rama melangkah mendekat. Perlahan, seolah takut mengganggu momen magis itu. Ia mengulurkan tangannya, dan Naila tanpa ragu menyambutnya. Genggaman tangan Rama terasa hangat dan kuat, menjanjikan perlindungan yang selama ini ia rindukan. "Aku hampir menyerah," bisik Naila. Suaranya nyaris pecah. "Aku pikir aku akan selamanya sendiri." Rama tersenyum, matanya memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan. "Matahari terbenam memang indah, Naila," bisiknya. "Tapi matahari terbit selalu lebih baik, dan aku ingin melihat matahari terbit bersamamu." Malam itu, di bawah langit Bali yang mulai gelap, Naila menyadari bahwa di balik semua rasa sakit dan perpisahan, takdir telah menyiapkan sebuah harapan baru yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan.